Tidak terasa saat ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang, karena kebaikan yang ada di bulan Sya'ban ini begitu banyak. Kalau Rajab ada peristiwa besar, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa besar bersejarah. Minimal ada 3 peristiwa bersejarah, peristiwa hebat, peristiwa besar yang terjadi pada bulan Sya'ban. Menurut Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dalam salah satu kitab karangan beliau yang berjudul Madzhab Sya'ban, beliau merangkum ada 3 hal yang bersejarah yang terjadi pada bulan Sya'ban ini. Yang pertama, terjadinya peristiwa pemindahan arah kiblat. Apa Bu? Pemindahan arah kiblat. Jadi awalnya umat Islam itu kiblatnya tidak ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid Aqsa ini tempat bersejarah. Kenapa? Karena menjadi tempat persinggahan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, Masjid Aqsa ini menjadi tempat persinggahan Nabi ketika di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan awalnya kiblat umat Islam di sini, di Aqsa itu, Masjid Aqsa. Dinamakan Aqsa artinya suci. Kenapa? Karena Masjid Aqsa ini masjid tempat turunnya wahyu, masjid tempat ibadahnya para malaikat, para nabi dan rasul. Jadi banyak sekali wahyu yang turun di Masjid Aqsa ini. Dan Nabi ketika Isra itu sempat singgah di Masjid Aqsa, sholat sunnah 2 rakaat bareng para nabi, para rasul. Bareng 124.000 nabi, 313 rasul. Itu semua kumpul di Masjid Aqsa menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya para malaikat. Setelah Nabi datang, sholat bareng Nabi yang imam. Sebelum kemudian Mi'raj naik ke langit. Di sini awal kiblat mana di sini? Aqsa. Berapa tahun umat Islam sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa? Kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, 16 bulan, ya. Kurang lebih 16 bulan, 1 tahun 4 bulan umat Islam itu sholat kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu kemudian Nabi rada kurang enak, kurang resep. Sholat menghadap ke arah Masjid Aqsa. Nabi itu hatinya kurang resep, kurang terima gitu, kayaknya agak enak amat gitu ya rasanya gitu. Makanya dalam ayat Al-Quran dijelaskan, Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajah engkau ya Muhammad itu sering mengadah ke langit. Apa sih? Kayak orang galau gitu, maksudnya iya gelisah, pengen kayaknya arah kiblat tuh kagak amat kalau ke sono gitu. Ini Nabi tuh sering wajah sering menghadap ke langit berdoa gitu. Pengen kiblat tuh dirubah gitu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama.
Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kata Allah, nanti akan dikabulkan keinginan engkau ya Rasul ke arah kiblat yang kau pengenin gitu. Hanya kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, kemudian palingkan, arahkan wajahmu ketika sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, arah Ka'bah. Nah, peristiwa pemindahan kiblat arah sholat dari Aqsa ke Masjidil Haram itu terjadi pada malam Selasa, Senin malam Selasa, bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Gitu. Paham, Bu? Hah? Ya udah pokoknya begini mah Ka'bah aja udah ya. Gimana kek lah. Bingung ya. Makanya orang-orang yang pernah haji, pernah umrah itu nanti Madinah ada nama Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Kemarin yang umrah memang tidak mampir, tidak turun ke Masjid Qiblatain itu karena mengingat waktu dan sebagainya. Cuman bisa berhenti doang, sebentar tunjukin Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya dua kiblat. Kalau satu kiblat ya kiblat, kiblatun ya. Kalau dua Qiblataini. Itu ada di sana ada dua kiblatnya, ada dua pengimamannya, ada dua arah kiblatnya gitu. Ada dua arah kiblatnya gitu ya. Nah, karena peristiwa pemindahan arah kiblat di situ. Ya, Masjid Qiblatain. Yang dinamakan Masjid Qiblatain karena saat turun wahyu untuk memindahkan arah kiblat ya di situ. Nah, pas awal sholat arah sana tiba-tiba suruh ayat itu langsung putar balik menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Nah, itu peristiwa yang pertama yang terjadi pada bulan Sya'ban ini. Yang kedua, pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau mengumpulkan seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi pada malam nisfu Sya'ban nanti itu seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan itu di-storin pada malam nisfu Sya'ban. Apa hadisnya? Hadisnya kata Nabi, "Hadza syahrut yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini bulan di mana kita ini manusia kadang-kadang suka lalai, suka kagak ngeh, ya nggak ngeroin. Tahu ngeroin bahasa kita, kagak ngeroin. Iya. Masa bodoh. Jadi banyak orang lalai sama bulan Sya'ban nih. Kadang-kadang pada cuek. Nggak ngeroin, masa bodoh gitu. Dan bulan Rajab ini bulan Sya'ban ini antara Rajab sama Ramadan, tengah-tengah dia. Nah, ini banyak orang lalai. Padahal kata Nabi, hadza wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Sya'ban ini bulan turfa'u, diangkatnya fihi, pada bulan Sya'ban ini al-a'malu, amal-amal kita ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat semua. Catat amal kita sampai setahun di-storin pada malam nisfu Sya'ban itu. Iya, setiap tahun di-storin. Story-nya pada bulan Sya'ban, tepatnya malam nisfu Sya'ban. Fauhibu ayurfa'a amali wa ana sha'im. Saya senang ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Makanya salah satu amalan ya puasa sunnah. Mulai tanggal 1 besok terus sampai tanggal 15 lewat.
Kalau nggak sempat tanggal 1, ntar pas tanggal 13, 14, 15. Ayamul bid, pertengahan bulan. Ya, 13, 14, 15. Ya. Jadi pas nisfu Sya'ban itu pas lagi puasa kita. Pas lagi diangkat apa amal kita, catatan terakhir kita. Oh, ibu-ibu pengajian misalnya Mifal Huda pada puasa sunnah semua. Catatan terakhir puasa itu bagus ya. Amin. Iya. Gitu. Udah ada yang puasa udah kelihatannya mah ya wangi-wanginya pada puasa semua ini. Yang puasa mah gitu ya. Yang belum masih banyak kesempatan. Gimana? Ya ntar minimal pas nisfu Sya'ban tuh kalau nggak salah di kalender tuh malam Senin tanggal 20 berapa ya? 28 atau 29 gitu. Ya, 28 29 gitu ya. Jadi malam Senin besok, Senin depannya lagi. Ya, biasanya kalau di kita itu nanti di sini sholat maghrib berjamaah, terus setelah itu habis ba'diyah maghrib kita sholat sunnah juga 2 rakaat, terus baca yasin 3 kali, habis itu zikiran. Nanti dilanjutin di rumah masing-masing beridanya zikirnya ya. Nah, ayat yang menerangkan tentang keistimewaan malam Sya'ban adalah surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan satu malam yang penuh keberkahan. Dan yang dimaksud malam itu para mufassir menyatakan adalah malam nisfu Sya'ban, penuh dengan keberkahan. Dalam sebuah hadis menyatakan orang tidak akan mati hatinya kalau dia menghidupkan 4 malam. Jadi hati kita nggak bakal mati. Hati mati itu maksudnya hatinya bebel, hatinya keras, nggak nerima kebenaran, nggak nerima nasihat. Pokoknya kalau ada yang benar-benar pakai enak kedemen aja, itu hati keras gitu. Bukan hatinya dipencet kayak batu, bukan. Hati keras maksudnya susah menerima kebenaran, susah menerima hikmah, susah menerima nasihat dan sebagainya. Sama yang baik-baik agak demen gitu. Auzubillah. Nah, orang nggak bakal mati hatinya kalau dia ngidupin 4 malam. Saat hati orang lain mati dia kagak. Satu, yang ngidupin malam 2 Id, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Terus malam 1 Rajab sama malam nisfu Sya'ban. Ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Jadi dalam sebuah riwayat lain bahwa pada malam nisfu Sya'ban selain amal-amal kita diangkat, amal setahun. Jadi maksud diangkat setahun itu bukan berarti ibadah kita ntar di ini enggak di ini gitu, maksudnya enggak diketahui sama Allah, bukan. Jadi ada amal yang memang diserahkan dalam setahun baru kumpulin, ada amal yang diserahin tiap pagi, ada yang tiap Senin siang sore, ada yang tiap minggu gitu. Ada yang langsung saat itu kita kerjakan langsung dilaporkan ke Allah, ada. Nah, ada yang memang setahun sekali diakumulasikan jadi satu. Ya, ada yang amal tiap pagi diserahin, ada yang tiap siang diserahin, ada yang tiap sore, ada yang tiap malam, ada yang kita kerjain langsung serahin. Apa itu? Sholat. Ya, sholat tuh langsung kita kerjain, langsung dilaporkan ke Allah. Hebatnya sholat seperti itu. Enggak ngerjain juga sama, biasa langsung dilaporin itu. Ya. Iya. Nah, itu yang setahun sekali ya, yang semua dikumpulin jadi satu. Yang riwayat lain, nisfu Sya'ban itu ada malam penentuan. Penentuan apa? Penentuan ajalnya orang. Kita nih entar bakal wafat, bakal mati, meninggal kapan tuh ditentuinya tuh nisfu Sya'ban. Kita nih entar dalam setahun ke depan bakalan punya duit apa kagak, bakalan sehat apa sakit, bakalan rungsing apa enggak, itu kan ditentuin tuh malam Sya'ban. Entar kita bagaimana nih setahun ke depan tuh penentuannya di Sya'ban.
nasib kita itu. Makanya pada malam nisfu Sya'ban itu sebisa mungkin ya, kita manfaatkan yang baik-baik. Kita minta rezeki kita barokah, banyak barokah, kita minta sehat ya, kita banyak umur gitu. Minta yang baik-baik. Minta nih pandemi segera berlalu supaya kita aktivitas normal lagi ya. Itu nanti minta seperti itu. Jadi setelah selesai dari masjid, tambahin lagi nanti masing-masing. Malam udah bangun, ya. Jangan kencing doang, cebok. Ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah turunnya ayat tentang Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Al-Ahzab ayat 56 itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Yang masyhur kita dengar, barangkali semua sudah hafal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Turun pada bulan Sya'ban. Makanya salah satu amalan yang sangat dianjurkan mengisi hari-hari kita di bulan Sya'ban ini adalah perbanyak membaca sholawat. Karena ayat atau anjuran tentang sholawat itu turun pada bulan Sya'ban. Makanya pantas kalau kemudian Sya'ban itu disebut dengan syahri, atau kata Nabi bulan aku. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, dan Ramadan bulan umatku. Kalau dalam bahasa lain, Rajab itu bulan buat nanem, Sya'ban bulan buat ngerawat, buat nyiram. Nah entar Ramadan bulan buat panen. Makanya kita pengen panen entar Ramadan, dari Rajab, Sya'ban udah kudu mulai nanam, mulai ngerawat. Artinya apa? Udah mulai latihan puasa sunnah, mulai latihan qiyamul lail, mulai latihan tadarus Quran. Supaya apa? Supaya ntar ketemu Ramadan gak kaget. Logikanya begini dah. Ini kita mau lagi naik motor atau naik sepeda, naik mobil, ketemu tanjatan tinggi. Tanjatan itu kira-kira kalau kita nggak siap-siap bisa mundur lagi tuh, nggak bisa naik. Nah kan siap-siap, wah mau ada tanjatan nih. Minimal kita ketika mau tanjatan oper gigi ke gigi 1, atau persiapan tenaga nih karena kita mau nanjat kalau naik sepeda. Supaya apa? Supaya ketika nanya kita kuat. Ya, itu Ramadan harus siapin dari sekarang. Minimal agak nyiapin mentang-mentang Ramadan tanggal 1, wah udah baca Quran langsung 10 juz. Besoknya pilek, masuk angin, sakit, lemes. Kalau udah biasa puasa sunnah, nanti perut udah kebiasa. Diajak Ramadan nggak lemes, nggak apa, biasa aja. Karena kalau udah biasa puasa sunnah, ya Ramadan udah biasa. Baca tadarus Quran kalau udah biasa, ya biasa. Tapi kalau nggak dibiasain berat. Kalau nggak dibiasain berat. Capek. Tunggu ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa istiqomah melaksanakan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita dipanjangin umur, bisa ketemu amal Ramadan, dan kita bisa isi ini bulan Sya'ban dengan ibadah-ibadah sunnah, baik itu puasa sunnah, sholawat, tadarus dan lain sebagainya, supaya nanti kita ketemu Ramadan udah siap panen, udah siap meraih rahmat dan ampunan dan keberkahan Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.